Kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga swadaya masyarakat pada dialog terbuka pasangan calon Bupati Aceh Timur. Dan pada malam hari ini juga kita sudah dihadiri oleh salah satu pasangan calon, kebetulan nomor urut 4 atas nama Dr. Firman Dandi SE MSI dan Tengku Mukhtar atau yang sering disapa Abadi Aramia. Terkait dengan lingkungan, terkait dengan kondisi yang ada di Kecamatan Dulu, Indramayu, dan Nursalam yang menjadi persoalan kita, sehingga kita membuka persoalan lingkar tambang PT Medco EP Malaka terkait dengan sesuaikah aturan AMDAL. AMDAL ini adalah kegiatan yang semestinya harus dilakukan oleh PT Medco terhadap lingkungan yang ada di wilayah kita, wilayah lingkar tambang. Jadi kalau PT Medco ini menyalahi aturan AMDAL, semestinya PT Medco bermasalah terhadap kita. Dan bagaimana tanggapan calon bupati kita Aceh Timur ini terkait dengan ada beberapa aturan yang tanpa sengaja telah terlanggar oleh perusahaan Medco. Dan hari ini kita meminta tanggapan. Kenapa? Karena selain itu beliau ini adalah yang berpengalaman tentang kewilayahan. S2 beliau, S3 beliau tentang kewilayahan. Nanti beliau sampaikan sedikit. Sehingga beliau melihat Aceh Timur ini ada yang harus diperbaiki. Tapi diperbaiki bukan dengan sembarangan atau sembrono. Sehingga beliau menggunakan tagline yang namanya Mesane, yaitu untuk merapikan Aceh Timur. Yang hari ini teman-teman atau Bapak Ibu di sini tahulah bagaimana kondisi Aceh Timur saat ini. Tujuan kehadiran Bang Dandi di sini, kita terutama memperkenalkan calon Bupati Aceh Timur. Dan sedikit di dalam juga satu organisasi geram. Mungkin selama ini orang tidak mengetahui adanya satu organisasi di Aceh Timur ini, terutama di Bulu. Dengan kehadiran Bang Dandi di sini, kita akan mempertanyakan macam mana yang dibilang tadi untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Persatuan Berlawanan untuk memperjuangkan haknya sangat kamu hargai. Kamu urung-urung Tuhannya. Sebenarnya yang hal anak-anak muda yang kreatif lagi itu yang sangat kamu butuhkan. Apabila mereka juga bertanya pengalaman kami yang dahulu, insya Allah juga akan kami berikan mana petuah-petuah yang memang dapat dilakukan atau yang tidak dapat dilakukan. Ya, menguji, memastikan. Akhirnya saya putuskan hijrah dari PNS untuk maju ke jalur politik menjadi calon Bupati Aceh Timur dengan niat dan tujuan adalah ingin berbuat, ingin memajukan, ingin membangun kampung kita bersama, ya, ingin mensejahterakan masyarakat Aceh Timur dengan apa yang ada pada kami Paslon 04. Ya, Paslon 04 ini secara sejarahnya Aceh Timur baru pertama kali ini muncul pasangan Umara dan Ulama. Bupatinya seorang birokrat akademisi, ya, kemudian didampingi langsung oleh Ketua NPU Aceh Timur dan Ketua UDA Aceh Timur, ya, ulama langsung. Saya yakin dan percaya masyarakat Aceh Timur, khususnya masyarakat Dulu, ini adalah kelompok pemilih cerdas yang bisa menganalisa siapa yang terbaik. Lihat apa yang ingin dia capai di depannya melalui visi misinya, kemudian lihat siapa dia, mampu atau tidak, kemudian lihat rekam jejaknya.
Sebenarnya melihat calon pemimpin gampang, nggak susah. Lihatnya seperti itu. Lihat apa yang akan dia lakukan, apa ceritanya ke depan. Kemudian lihat integritas dia, kemudian lihat rekam jejaknya. Selama ini apa yang dia lakukan, mampu nggak dia melakukan itu? Ya dari cara pandang seperti itu, insya Allah kita akan dapat nanti siapa calon pemimpin mungkin yang mendekati ya. Kita nggak bilang sempurna, tapi mendekati kriteria yang diharapkan oleh masyarakat dan kondisi yang di depan. Secara visi misi, secara umum saya mengelompokkan dua kelompok besar. Kelompok besar yang pertama adalah pemenuhan standar pelayanan minimal. Jadi secara pemerintahan itu ada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kemudian ketertiban umum, perumahan rakyat, dan perlindungan sosial. Ya, itu standar pelayanan minimal keberadaan sebuah pemerintahan yang wajib dipenuhi untuk masyarakatnya. Ya, itu belum selesai Pak Sudimo. Dan itu menjadi perhatian pokok kita. Ya, itu untuk target jangka pendeknya untuk 5 tahun. Untuk jangka panjangnya, di sini kita lihat secara konteks sektor unggulan di Jawa Timur. Ya, saya punya pengalaman pekerjaan di keuangan daerah, khususnya di bidang anggaran. Ya, anggaran itu jantungnya pemerintahan. Jadi bekerja 20 tahun itu di keuangan daerah, di jantungnya pemerintahan di anggaran. Karena terakhir posisinya adalah sekretaris anggaran. Sekaligus secara pendidikan itu S1-nya di ekonomi pembangunan, S2-nya di perencanaan pembangunan wilayah serta pedesaan, dan S3-nya perencanaan wilayah. Jadi secara keilmuan itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana caranya membangun sebuah daerah. Jadi di kuliah itu kami membedah, mendiskusikan bersama para dosen bagaimana membangun sebuah wilayah. Ya. Plus dengan bekerja selama birokrat selama 20 tahun, kita terbangun hubungan relasi dengan provinsi maupun ke pusat. Ada rekan-rekan kita di Kementerian Keuangan, ada rekan-rekan kita di Kementerian Dalam Negeri, di Bappenas maupun di kementerian-kementerian teknis lainnya, yang insya Allah kolaborasi dari ketiga hal ini, insya Allah kita yakin dan percaya apabila Allah mengizinkan mendapatkan amanah sebagai Bupati Aceh Timur, kita bisa wujudkan Aceh Timur lebih baik. Membangun daerah itu nggak cukup 5 tahun, tapi minimal kita harus punya arah membangun Aceh Timur itu. Punya arah membangun Aceh Timur berdasarkan sektor basis, sektor unggulannya. Ya, kita untuk Aceh Timur bisa kembangkan jadi 7. Ya, kalau kita lihat dari wilayah barat itu kita bisa kembangkan menjadi kawasan agropolitan atau kota pertanian. Ya, 6.000 hektar lebih sawah di wilayah barat itu sudah terairi irigasi. Ya, itu potensi besar untuk kita kembangkan menjadi kota pertanian. Selesai irigasi sayap kanan Jabuai, insya Allah itu 4 kecamatan akan diairi irigasi juga, termasuk Julu. Ya, termasuk Julu sampai Nursalam. Makanya kawasan barat ini kalau kita fokuskan ke sektor basisnya itu adalah ke pertanian. Ya, makanya nanti secara terkait itu di sana juga kita akan bangun politeknik pertanian insya Allah. Ya, saya selaku ketua alumni Unsam, ini kami sudah ada kesepakatan dengan Pak Rektor, hasil diskusi panjang kerjasama dengan Pak Rektor Unsam. Insya Allah kita akan bangun 3 politeknik di Aceh Timur berdasarkan sektor basisnya. Ya, jadi kawasan agropolitan di wilayah barat itu kita akan bangun politeknik pertanian di sana. Tanah sudah ada, semua sudah ada. Urusan kita hanya menyediakan tanah, urusan membangun gedung, penyediaan sarana prasarana dan lain semuanya itu urusan kementerian. Dan nanti walaupun itu politeknik sekolah jauh dari Nusa, tapi namanya tetap namanya Politeknik Simpauli. Ya, itu untuk wilayah barat. Kemudian ke arah tengah kita punya kawasan Minapolitan. Minapolitan itu kota perikanan. Ya, IKI itu pelabuhan perikanan Nusantara statusnya hari ini. Ya, kalau nggak ada lampu di Banda Aceh,
itu hasil perikanan tangkap kita itu yang terbesar di Aceh. Setelah dalam pulau baru kita jadi nomor 2, ya. Dengan sarana prasarana yang masih minim, tapi kita masih bisa menghasilkan ikan itu nomor 2. Ke depan kita harus kembangkan itu menjadi kota perikanan. 7 kecamatan kita di pesisir itu semua menjadi bagian dari kota metropolitan, plus 7 kecamatan penyangganya perikanan budidaya ya, yang non pesisir. Jadi itu satu kawasan 14 kecamatan itu kita bisa kembangkan jadi kawasan metropolitan. Selanjutnya ibu kota Aceh Timur ya, hari ini itu akan dikembangkan menjadi ibu kota kawasan terpadu ya, enggak seperti sekarang Mas Cakap kita bilang kondisinya ibu kota tapi unsur-unsur kekumuhan itu masih ada. Ya, kota yang indah yang asli itu kita belum terlihat di kota ini. Kemudian lanjut ke wilayah tengah, Perlak. Di situ kita akan bangun menjadi kawasan wisata religius Bandar Khalifah sebagai lokasi berdirinya kerajaan Islam pertama Asia Tenggara. Itu potensi besar untuk menjadi daerah tujuan wisata Islami yang selama ini belum tergarap, belum dimulai secara perencanaan yang baik. Ya, luas Aceh Timur itu 60,60 km persegi. 2000-annya itu adalah bukan Serbajadi sebagian ini sekitarnya. Itu potensi besar untuk kita kembangkan menjadi kawasan wisata minat khusus, ekowisata minat khusus. Karena di situ ada areal spesies, orang lingkungan paham itu, ada orang hutan, ada badak, ada harimau Sumatera, dan ada gajah. Nggak ada hutan lain selain hutan Aceh Timur. Ya, karbon kredit itu lebih kurang begini. Kita punya hutan menghasilkan udara segar, oksigen, ya. Daerah tertentu di belahan dunia lain menghasilkan polusi. Sekarang sudah ada perjanjian internasional bagi daerah yang menghasilkan polusi itu harus bayar ke daerah yang punya hutan yang menghasilkan udara segar. Ini juga potensi PAD di kita. Dan itu belum tergarap. Saya sudah bangun komunikasi dengan kawan-kawan di Jakarta. Insya Allah itu bisa menjadi potensi PAD tambahan bagi Aceh Timur. Karena PAD kita hari ini dari 1,9 triliun APBK Aceh Timur, tapi PAD real Aceh Timur itu cuma 15 miliar sekian. Pernah dengar Bang Berki ada batu bara kita, tapi itu belum dieksplorasi semuanya. Ya, begitu banyak bahan tambang kita, begitu banyak potensi Aceh Timur, tapi itu semuanya belum tereksplorasi. Baru soal minyak dan gas kita di Aceh Timur. Ya, jadi itu jadi satu potensi kawasan juga. Dan yang terakhir adalah kawasan kota terpadu mandiri. Ini kawasan kota terpadu mandiri ini bisa kita kembangkan menjadi pusat kota baru, pertumbuhan baru untuk memberdayakan ekonomi, ekskobatan, korban konflik dan masyarakat lainnya. Ya, itu 7 kawasan yang bisa kita kembangkan ke Aceh Timur ke depan. Jargon politik Paslon 04 itu Aceh Timur Mesanen. Apa arti Mesanen itu? Mesanen itu Pak mungkin nanti yang lebih paham secara detail, kalau salah diluruskan Pak mungkin. Tapi yang saya paham, saya tahu soal Mesanen itu adalah rapi, teratur, tertata, ya, secara komprehensif. Itu arti Mesanen. Dan kita Aceh Timur sangat besar potensinya untuk bisa kita jadikan kabupaten yang besar. Ya. Dan itu secara perencanaan pembangunan wilayah sesuai keilmuan yang ada pada saya, itu kita bisa capai dalam 20 tahun ke depan. Ya, dalam 20 tahun ke depan kita bisa capai itu. Kenapa? Tertulis di baliho spanduk atau di poster itu Aceh Timur Mesanen 2045. Kenapa 2045? Itu sekitar 20 tahun yang akan datang Indonesia mencapai masa 100 tahun kemerdekaannya. Sekaligus di saat itu terjadi bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Usia produktif kerja itu lebih banyak, 60% lebih penduduk Indonesia itu usia produktif kerja. Kalau tidak kita siapkan di 5 tahun ini untuk mempersiapkan anak-anak muda yang mengisi lapangan kerja di 20 tahun yang akan datang, itu akan menjadi malapetaka. Itu akan menjadi masalah sosial, akan menjadi masalah kriminal. Karena apa? Kalau anak-anak muda ini tidak kena sentuhan pendidikan, ya,
buya-buya kurung hanya yang anak berbicara, ini kita tahu lah di masyarakat kita orang Aceh ini kita tinta, ya kita tinta petarung lagi. Kalau nggak kena pendidikan, udah pasti tunggang ya, udah pasti tunggang. Potensi besar ini kalau kena sentuhan pendidikan, insya Allah hebat Aceh Timur ke depan, hebat Indonesia ke depan. Setiap tahun 5-10 miliar kita akan alokasikan dari APBK ke dalam pos dan abadi pendidikan tersebut, dan itu tidak pernah boleh diambil lagi. Jadi setiap tahunnya akan bertambah terus. Kita ambil beasiswanya itu dari keuntungannya saja. Jadi dana itu akan diinvestasikan ke bisnis yang profit, yang aman. Keuntungannya kita ambil, kemudian kita bagi ke 4 penerima. Ya, 4 penerima itu 30% anak-anak X kombatan dan korban konflik, 30% anak-anak yatim, 30% fakir miskin, dan 10% nanti prioritas kepala daerah. Kita sekolahkan khusus untuk ambil spesialis kebidanan, SPOG, ya, supaya ke depan di Aceh Timur ibu-ibu, istri-istri kita yang melahirkan itu ditangani oleh dokter spesialis kandungan yang perempuan. Ya, ini bagian dari, saya bukan nggak setuju soal dokter laki-laki, tapi arahnya nih, arahnya secara pemerintah kita pengen ini kita secara Islam ke depan juga lebih banyak dokter atau maksimal kalau bisa semuanya yang menangani kelahiran itu adalah dokter perempuan. Di sini mesti ada anak kita yang paham dan jago itu. Nah, yang 10% itu. Ya, yang 3 kelompok tadi 30% itu bebas. Berdasarkan itu boleh nanti digunakan untuk sekolah umum dan juga sebagiannya boleh digunakan untuk anak-anak kita yang sekolah wilayah. Ya, itu program-program unggulan kita antara lain ya pendidikan, kesehatan, kemudian infrastruktur dasar, ya, dan khusus terkait dengan masyarakat lingkar tambang, ya. Ini secara umum dalam perjalanan saya mempersiapkan diri untuk maju dalam pilkada ini sudah 2 tahun saya jalan, masuk ke semua wilayah kecamatan di Aceh Timur. Salah satu yang saya temui memang permasalahannya adalah lingkar tambang, ya. Secara umum sebenarnya supaya Buya Kurung Bekle Kedang sehingga Buya Tamang Meraski ini Buya Kurung mudanya harus tak bicara. Jadi tak bicara Buya Kurung ditanya supaya memiliki integritas akhirnya Meraski, ya. Caranya nggak lain dengan pendidikan dan pelatihan. Ya, secara umum di luar masyarakat lingkar tambang Aceh Timur kita selain pendidikan tadi kita akan siapkan lembaga-lembaga pelatihan khusus. Ya, di ID nanti itu posisinya seluruh anak muda Aceh Timur, ya baik yang masih sekolah nanti kelas 2 SMA ke atas atau yang sudah tamat SMA itu boleh menggunakan lembaga-lembaga pelatihan tersebut. Kita akan pusatkan di ID. Jadi setiap hari itu nanti akan kita siapkan kendaraan bus dari wilayah barat, wilayah timur, dari tengah sini Indramayu, kemudian dari Penarun, serba jadi itu semuanya jam 3 sore berangkat ke ID, nanti jam 6 atau setengah 6 balik diantar lagi ke tempat masing-masing. Di sana kita siapkan lembaga pelatihan bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin. Tinggal pilih, karena dunia ke depan itu yang berkuasa itu 3 besar itu, ya. Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Mandarin. Ya. Kemudian pelatihan-pelatihan secara skill, life skill. Ya. Ini BLK yang ada di Kota Langsa hari ini itu punya Aceh Timur itu segera harus kita pulangkan ke Aceh Timur. Ya, di situ ada pelatihan las, listrik, sepeda motor dan lain-lain itu bersifat umum lah. Nah, dan secara khusus nanti kita akan siapkan juga lembaga pelatihan operator alat berat, ya kita siapkan alat beratnya semua lengkap, anak-anak muda kita tinggal latihan di sana, sehingga anak-anak kita itu dia bisa bekerja bukan hanya di Aceh Timur. Jadi target untuk menyelesaikan pengangguran, untuk menciptakan lapangan kerja itu bukan hanya untuk Aceh Timur, bukan hanya dia bisa bekerja di Aceh Timur, tapi dia juga bisa bekerja ke luar Aceh Timur maupun ke luar negeri sekalipun. Jadi besok kalaupun ada anak muda kita yang mau hijrah ke luar negeri, ke Malaysia misalnya,
dia sudah punya skill, salah satunya menjadi korporal berat misalnya, ya, kira-kira gitu. Plus pelatihan-pelatihan yang lain. Kalau khusus yang anak sekolah musik kelas 2 SMA dan lain, ini kita siapkan khusus untuk pelatihan sekolah-sekolah kedinasan. Ya, hari ini sekolah-sekolah kedinasan itu banyak menerima anak-anak muda, tapi kita nggak tahu caranya bagaimana dan kita tidak punya kemampuan itu. Makanya nanti kita siapkan lembaga-lembaga pelatihan tersebut ya untuk bisa sebesar-besarnya anak-anak kita besok lulus ke polisi, lulus ke tentara. Ini sebesar Aceh Timur ini 445.000 penduduk Aceh Timur. Tentu Bapak Ibu tahu nggak berapa polisi yang lulus dari Aceh Timur beberapa tahun ini? Nggak lebih, hasilnya itu cuma 2 orang. Apakah nggak ada potensi anak Aceh Timur untuk bisa jadi polisi? Banyak. Ini saya nggak bicara soal ada urusan-urusan lain ya. Ini yang real memang. Saya dapat informasi langsung dari Pak Kapolres. Ya, kalau kita punya fisik yang bagus, mental yang bagus, diajarkan, disiapkan untuk memang betul-betul bisa lulus memenuhi kualifikasi, banyak anak muda Aceh Timur yang bisa lulus. Cuman hari ini nggak ada yang bimbing itu, nggak ada yang bina itu. Makanya kita siapkan lembaga pelatihan itu, insya Allah nanti anak-anak kita semua yang masih kelas 2 SMA, dia bisa ikut pelatihan itu, tinggal pilih dia mau ikut tes di mana nanti. Sebenarnya lebih kurang sama. Kenapa hari ini, mohon maaf saya, anak-anak muda kita tidak bisa terserap maksimal kerja di Medco? Kalau menurut saya karena memang kualifikasi skill kita tidak memenuhi kriteria pekerjaan yang ada. Ya. Logikanya investor itu dia bawa uang besar, dia investasikan uangnya besar, dia nggak merugi. Makanya dia mempekerjakan tenaga kerja yang skill yang seperti yang dia butuhkan. Ya, kita Aceh Timur kemarin tidak punya persiapan untuk menerima investor yang masuk. Tiba-tiba itu ada, ya anak-anak muda kita tidak siapkan. Ya, ini yang jadi permasalahan intinya. Makanya nanti insya Allah apabila kami terpilih, ya untuk investasi kita memajukan daerah, ya poinnya ini kita untuk memajukan daerah kita perlu investasi. Hansip PLPWK atau bangunan Timur. Kita perlu investasi dari luar. Kita perlu undang investor dari luar untuk masuk. Dia bawa uangnya, dia bangun daerah kita. Ya, tapi kami nanti insya Allah bukan tahun pertama kita urusin investasi itu. Kita urusin investasi itu di tahun ketiga atau tahun keempat. 3 tahun pertama apa yang harus kita lakukan? Kita siapkan dulu Buya Kru kita untuk tahap cara. Ya, tadi kawasan agropolitan di barat kita bangun politeknik pertanian di sana. Untuk kawasan metropolitan di ID kita bangun politeknik perikanan di sana. Untuk kita bangun kawasan pariwisata religius Bandar Khalifah kita bangun politeknik pariwisata di Pulau. 3 tahun itu kita siapkan anak-anak muda kita dulu, kita sekolahkan ya dulu, kita berjalan. Sehingga tahun ketiga, tahun keempat masuk investasi, masuk investor, otomatis anak-anak muda kita itulah yang mengisi lapangan pekerjaan sesuai skill yang dibutuhkan di industri tersebut. Prinsip dasarnya adalah bagaimana kita harus bisa carikan konsep penyelesaian yang win-win solution. Ya, investasi kita harus lindungi, masyarakat di Tambang juga kita harus lindungi. PAD Aceh Timur juga bagaimana caranya harus bertambah. Ya, hari ini PI 10% itu belum ada. Ke depan itu harus ada. Caranya bagaimana? Ada caranya. Ya, keberpihakan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan di Medco untuk kita bisa utamakan untuk kontraktor-kontraktor lokal, caranya ada. Asal kita bisa komitmen, bisa. Makanya saya bilang konsepnya itu harus win-win solution. Pasti bisa. Ya, yang paling utama adalah CSR Medco itu harus betul-betul bisa transparan dan harus bisa dialokasikan untuk betul-betul apa yang menjadi kebutuhan real dari masyarakat Tingkat Tambang dan juga masyarakat Aceh Timur secara keseluruhan. Saya pikir kalau kita bangun komunikasi yang seimbang dalam posisi yang sama-sama mencari win-win solution pasti bisa. Ya, CSR secara keseluruhan bukan hanya Medco di Aceh Timur, insya Allah apabila kami dipercayakan semua CSR yang ada ini kita akan buat transparan.
kita akan buat transparan. Dan itu semuanya harus untuk semua masyarakat Aceh Timur. Kebermanfaatannya maksud saya. Jadi bukan dinikmati oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu saja, tapi ini harus bisa diakses oleh semua. Ya, makanya konsep CSR itu harus betul-betul transparan. Khusus di Medco, kalau saya pikir ini tinggal kita tawarkannya sama Medco, hubungannya dengan kita pelatihan tadi. Jadi misalnya kita ukur aja, misalnya kondisi Medco berapa tahun lagi dia beroperasi. Kita ukur dia berapa tahun lagi dia beroperasi. CSR Medco kita sepakati aja, itu misalnya asal tidak melanggar ketentuan 70% misalnya, itu semua harus untuk pendidikan misalnya, untuk pelatihan misalnya. Kita sekolahkan anak-anak muda kita yang berpotensi, kita buat seleksi secara berkeadilan, ya. Profesi apa yang ke depan? Misal bidang tugas apa di perusahaan Medco yang misalnya dia katakanlah 10 tahun lagi misalnya. Itu profesi apa aja yang ke depan yang akan perlu diisi oleh skill-skill tertentu. Kita sekolahkan anak-anak kita keluar kemanapun dia dengan biaya CSR itu untuk skill-skill yang dibutuhkan itu nanti. Dia otomatis kan logikanya lapangan pekerjaan itu kan akan lari kemana-mana ke buyang kita, ke anak muda kita. Itu saya pikir salah satu cara yang sederhana yang memang bisa menjadi solusi. Ya, bisa menjadi solusi. Jadi kalau sudah seperti itu kita siapkan anak-anak kita atau punya skill, nggak mungkin Medco akan menolak itu. Ya, saya pikir ini salah satu tawaran saja, salah satu solusi kalau menurut saya. Nah, cuman apapun itu, secara kebijakan pemerintah itu antara investasi, antara investor dengan masyarakat ini memang harus diambil solusi-solusi yang betul-betul bisa sifatnya win-win solution. Apabila Pak Nandi terpilih menjadi Bupati Aceh Timur, bagaimana nasib kami masyarakat Lingkar Tambang yang hari ini terabaikan? Katakanlah kami tidak punya skill, otomatis pelatihan itu harus diadakan di Aceh Timur. Kalaupun tidak di Kecamatan Julu dan di ini juga boleh. Yang penting Aceh Timur itu ada. Pada dikategorikan 2,5% CSR itu mengalir kemana? Mereka hampir 6 tahun beroperasi migas tersebut, tapi hari ini CSR itu tidak tersentuh dengan masyarakat dan tidak transparan dalam pengelolaannya. Siapa yang mengelola CSR tersebut? Maka hari ini banyak yang membaca tentang AMDAL Medco. Saya juga pernah membaca. Di sana tertulis yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan yang berbahaya. Di sana tertulis pekerjaan on skill itu adalah rank satunya perusahaan Medco, artinya 3 kecamatan. Itu tertulis di AMDAL tersebut. Tetapi hari ini itu tidak dijalankan sama sekali. Sampai hari ini informasi-informasi untuk tenaga kerja juga sangat tertutup. Nah, lagi yang terbuka informasi itu adalah yang ada sekolah S1 minimal pengalaman 15 tahun, kita dapat kemana? Jelas itu yang ada diinformasikan lewat media massa, lewat media online. Sementara on skill, yaitu buruh kasar celana, itu tidak pernah diinformasikan kepada kita. Lalu siapa yang masuk? Ya orang luar. Sementara yang tertulis di AMDAL tersebut adalah Kecamatan Julu, Indramayu, dan Nur Salam. Ini kan sudah menjadi satu aturan. Aturan yang ditandatangani oleh Menteri. Nah, bagaimana sikap Pak Nandi nanti apabila terpilih jadi Bupati Aceh Timur? Dan bagaimana pula nasib kami di Lingkar Tambang ini? Terima kasih. Kita pergunakan saja CSR Medco itu semaksimal mungkin, misalnya untuk mendidik anak-anak kita hasil seleksi dia. Udah pastikan ini nggak mungkin bisa menampung semua. Ini logikanya seperti itu dia, nggak mungkin bisa menampung semua orang tua. Tapi yang pasti kita seleksi misalnya dari ring 1 Lingkar Tambang itu kita seleksi anak-anak kita untuk bidang tertentu yang kita estimasi akan kita butuhkan atau Medco akan butuhkan ke depan. Ya, kita sekolahkan anak tersebut hasil seleksi fair tadi ke bidang pekerjaan yang akan dibutuhkan Medco tadi menggunakan CSR Medco.
soal bagaimana nasib masyarakat Lingkar Tambang, saya sudah sampaikan tadi. Jadi prinsip dasarnya secara kebijakan pemerintah itu Pemkab akan menjamin ya terjadinya penyelesaian win-win solution. Ya, kita butuh investor untuk masuk ke daerah kita untuk bangun daerah kita. Bukan hanya Metro, apapun itu. Ke depan Aceh Timur butuh 10 perusahaan lagi misalnya yang besar-besar untuk berinvestasi di Aceh Timur. Tapi seperti saya bilang tadi, kita harus siapkan duluan Buya Pro kita. Polanya bagaimana? Kayak seperti saya bilang tadi, 3 tahun itu kita siapkan anak-anak kita, tahun keempat baru masuk investor. Itu bagian dari keberpihakan pemerintah ya kepada masyarakatnya sendiri untuk melindungi anak-anak mudanya supaya lapangan kerja itu nanti betul-betul maksimal bisa terserap ke anak-anak muda kita. Ya, jadi prinsip dasarnya itu Bang Tua. Ya, Pemkab semaksimal mungkin membuat kebijakan kalau perlu dengan regulasi, ya, yang jelas konsepnya harus win-win solution antara perusahaan, investor dengan masyarakatnya. Ya, dalam hal tertentu keberpihakan, transparansi dan lain-lain. Kalau kepala daerahnya, ya, mohon maaf saya mungkin nggak perlu menjabarkan secara detail. Kalau kepala daerahnya berpihak pada masyarakatnya, tidak berpihak hanya kepada kelompok tertentu, kira-kira masalah-masalah yang ada ini bisa kita selesaikan tidak? Bisa. Kalau kepala daerah tidak berkepentingan terhadap CSR-nya, kemudian memerintahkan kepada Menko untuk transparan dan memaksimalkan untuk masyarakat Lingkar Tambang, bisa apa nggak? Bisa. Dan untuk bisa melaksanakan itu, bisa mewujudkan itu, kita butuh kekuasaan. Kita butuh kekuasaan. Makanya hanya kepala daerah lah yang bisa mendorong terjadinya transparansi itu. Ya, makanya apabila Allah izinkan, apabila masyarakat mempercayakan pasangan 04 untuk bisa menjadi bupati dan wakil bupati Aceh Timur, itu adalah permasalahan-permasalahan yang menjadi skala prioritas untuk kita selesaikan kawan-kawan. Jadi sekarang saya melihat banyak sekali di tempat kita Aceh Timur yang membukakan PT Assalamualaikum. Sebentar-sebentar Assalamualaikum, minta sedekah untuk saya. Bukan arti kata tidak bisa meminta sumbangan kepada masyarakat yang ada di Aceh Timur. Itu amal ibadah bagi masyarakat Aceh Timur. Kalau dia ikhlas. Yang ingin saya tanya sama Bapak calon bupati yang bersanding dengan ulama dan umara, apabila Bapak menjadi pemimpin Aceh Timur, bagaimana kebijakan Bapak tentang daya dan balai-balai pengajian di desa Aceh Timur? Sekian, terima kasih. Ya, walaupun dengan istilahnya. Jadi ada 2 pertanyaan, pertama tentang PT Assalamualaikum dan kemudian tentang daya dan balai pengajian. Apa yang menjadi program kami ya, berkenan. Soal peminta-peminta sedekah ini memang Pak tanyanya menatap belum menimbulkan masalah berkenan. Beda dengan kota-kota besar. Ya, memang ini unik nih. Satu sisi kita sebagai umat beragama disuruh perhatikan para peminta-peminta, ya. Tapi di sisi yang lain banyak ditemukan malahan ya hasil investigasi media dan lain-lain itu peminta-peminta itu jadi modus juga, jadi modus yang kadang-kadang sebenarnya itu jadi profesi padahal bukan yang sebenarnya wajar untuk minta-minta. Dan ini masuk ke dalam kategori standar pelayanan minimal yang saya sampaikan tadi dalam visi-misi, ya, ada perlindungan sosial namanya. Jadi soal perlindungan sosial ini nanti ada sistem yang kita bangun, ya, di tahun awal menjabat, insya Allah kita akan benahi data dulu. Kita akan benahi data menyeluruh di Aceh Timur. Ya, di situ kita akan lihat berapa jumlah fakir miskin yang ada, berapa anak yatim yang ada, di mana saja alamatnya, ya, kemudian berapa rumah duafa yang mesti kita bangun untuk masyarakat kita. Itu kita data semuanya, ya, sehingga
kita dalam mengambil kebijakan mau alokasikan anggaran berapa setiap tahunnya untuk menyelesaikan masalah itu, kita punya berdasarkan data yang jelas. Otomatis pada saat pendataan di situ kita akan tahu PT Assalamualaikum itu alamatnya di mana. Karena kadang-kadang yang bukan awaknya yang itu. Awak luar Aceh Timur kan? Jawa, dia memang dia Muslim juga, dia orang Aceh juga, tapi bukan orang Aceh Timur tuh. Karena kadang-kadang saya perhatikan juga itu. Ini awak yang nanya Pak, karena orangnya. Ya, dan memang kalau kita telusuri itu bukan orang Aceh Timur. Ya, makanya kalau dengan kita buat di tahun pertama dari pendataan, otomatis kita sudah punya database-nya. Kita kelola dengan aplikasi, kita tahu ini siapa, di mana alamatnya, masalahnya apa, sehingga kalau kita pun mau tangani itu semua tersistem ya. Kira-kira mana itu? Ya, itu untuk masalah yang itu. Assalamualaikum. Kemudian soal daya dan balai pengajian. Insya Allah daya ini, balai pengajian ini memegang peran penting untuk menyelesaikan masalah umat, ya, masalah bangsa, anak-anak. Ya. Saya menyaksikan sendiri dalam perjalanan 2 tahun itu bagaimana balai-balai pengajian kecil-kecil di kampungnya itu gure-gurenya secara ikhlas mengajarkan anak-anak kita, tapi perhatian pemerintah itu kurang. Makanya ke depan untuk gure-gure daya ini semua kami punya program memberikan bukan gaji, kita nggak berani menyebutkan gaji karena memang pengabdian guru-guru daerah itu tidak bisa dinilai dengan uang. Tapi kita hanya siapkan itu semacam pengkoding aja. Ya, selama ini Abi Juliano atau rekan-rekan Abi yang lain sering bercanda menyebut kalau guru-guru daerah itu kerja Nabi, gaji Pak Allah, kan? Karena pengabdiannya. Makanya ke depan kalau insya Allah kita terpilih, kita siapkan uang coding. Makanya ke depan ada istilah lagi, kerja dengan Nabi, gaji Pak Allah, coding Pak Bupati. Ya, insya Allah. Jadi gula-gula daya terus kita perhatikan. Kemudian untuk pemberdayaan ekonominya bagaimana? Sekarang daya itu secara ekonominya agak berat. Ya, makanya mesti ada pemberdayaan ekonomi berbasis daya. Ya, kita akan siapkan satu program ya yang sifatnya padat karya, pertanian kah, peternakan kah, tapi sifatnya padat karya. Jadi pemerintah kasih modal nanti, sekalian siapkan tanah sejumlah luas tertentu, wilayah tertentu, ya dibuat sistemnya bergiliran. Kita pengen berdayakan secara semuanya, walaupun tidak bisa sekaligus, tapi bergiliran, ya bertahap. Ya, nanti sifatnya padat karya, jadi yang kerja misalnya kita buat pertanian, nanam apa, misalnya komoditas apa, itu yang kerja adalah santri-santri sendiri, dapat honor, ya, hasilnya digunakan untuk operasional daya. Modalnya dari pemerintah kabupaten. Dan ini sifatnya kita buat bergulir ya, bergulir. Kita harapkan 1-2 daya 1 tahun, misalnya ada 10 daya, selesai. Tahun depan tidak masuk ke giliran daya yang lain. Demikian seterusnya. Ya, demikian seterusnya. Untuk memperantasi judi online. Yang mudah terjadi di masyarakat. Kedua, bagaimana Bapak cara untuk membatasi korupsi di Aceh? Aceh Timur. Yang ketiga, pola yang sudah terjadi selama ini, bila kita mau mengurus satu, mau mendaftar kerja, semua yang lewat yang mempunyai orang dalam ordal namanya. Bagaimana Bapak cara untuk memberantas kegiatan yang demikian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi bapak-bapaknya ada yang hadir dulu. Ada ya.
Oke, jadi Pak Ketua mengakui pertanyaannya. Ini pertanyaan Pak Ketua ini levelnya level nasional, bukan level kabupaten. Urusan judi online ini negara yang harus diatasi, bukan pemerintah kabupaten. Karena memang oke ya, masalah judi online ini malah masalah nasional. Ya, sama kayak korupsi, ini masalah nasional. Tapi secara korupsi itu kita bisa lakukan yang khusus konteks Jawa Timur. Judi online juga kita bisa konteks Jawa Timur. Tapi sebenarnya secara judi online itu kalau kita mau menyelesaikan itu kebijakannya itu kebijakan dari nasional, ya. Karena tahu kita di mana masalah akar masalahnya itu, ya, siapa yang bermain dan lain-lain itu nggak cukup punya kekuatan pemerintah di tingkat kabupaten untuk bisa menyelesaikan itu. Ya, paling yang bisa kita lakukan adalah mencoba mengalihkan perhatian para pemain judi online ini ke hal yang positif. Caranya bagaimana? Contoh misalnya, saya tadi dituduh juga ibu-ibu bilang tadi ada bapak-bapaknya kan. Saya bayangkan yang main itu anak-anak muda, ya. Tapi bapak-bapaknya itu selesai. Nanti pulang ke rumah ibu ajak duduk, ya kan? Duduk di tempat tidur, saling bertatapan mata, ibu bilang baik-baik, Pak, yang lebar. Ya, kalau untuk bapak saya serahkan ke ibu aja. Ya. Nah, kalau nggak mau juga, ibu kalau tidur, nggak, kalau nggak mempan, ibu saya tidur balik badan aja. Ya. Balik badan aja, coba aja ibu buat balik badan 1 bulan. Ya, balik badan 1 bulan, kira-kira tumbuh nggak bapaknya? Oke, yang itu bercanda aja, bercanda. Soal mengatasi judi online, ya, paling saya menyatakan dan hal-hal kriminal lain sebenarnya, ya. Kalau dipercayakan terpilih sebagai Bupati Jawa Timur, kita ada program nanti ini ada hubungannya. Kita ada program namanya Liga Olahraga Kampung Aceh Timur. Ya, itu ada 4 cabang olahraga yang dipertandingkan: sepak bola, bola voli, futsal, sepak takraw. 4 cabang ini kita buat eventnya itu pertandingannya antar kampung. Antar kampung, juara di antar kampung di tingkat kecamatan, juaranya di laga di tingkat kabupaten. Nanti polanya kita buat kayak misalnya sepak bola itu kayak Liga Indonesia. Jadi nanti pemainnya itu ada di medsos semuanya. Tampil, kita bangun aplikasinya, ya. Nanti hasil pertandingannya ada, statistiknya ada, ya. Muncul di situ pencetak skor segala macam, asisnya segala macam. Itu tampil semua secara sistem aplikasi untuk semua cabang pertandingan. Firman dan dengan abadi arah